Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas perbandingan karakteristik sistem pendidikan sekolah di Indonesia dan luar negeri. Nah, apa itu sistem pendidikan? Sistem pendidikan merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional suatu negara. Pengertian ini juga hampir sama dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari beberapa pengertian tadi, dapat diartikan bahwa pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh beberapa komponen di dalamnya seperti peserta didik, pendidik, sarana prasarana, dan kurikulum, serta komponen-komponen lainnya yang saling bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Indonesia, yang saat ini pembelajaran di Indonesia ini menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini bertujuan memberi keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Jadi dari kurikulum Merdeka ini, proses pembelajaran kebanyakan masih didominasi oleh guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi guru ini berperan sebagai sumber utama informasi, sementara siswa seringkali berperan sebagai penerima materi. Namun, pemerintah juga terus mendorong perubahan menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa, agar siswa ini lebih aktif, kreatif, dan kritis. Serta dari sisi penilaiannya, sistem pendidikan di Indonesia ini masih cukup berfokus pada hasil ujian dan nilai akademiknya. Meskipun demikian, saat ini mulai diterapkan pembelajaran berbasis proyek yang menilai kemampuan siswa dalam bekerja sama, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, jadi secara keseluruhannya, sistem pendidikan Indonesia ini sedang berada dalam proses transisi, yang dimana dari pembelajaran tradisional menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa. Pendidikan di luar negeri sangat beragam, tergantung kebijakan masing-masing negara seperti Finlandia, Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya. Namun, secara umum memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Karakteristik dari sistem pendidikan luar negeri yang pertama, di luar negeri kebanyakan penggunaan kurikulum bersifat fleksibel. Yang kedua, penilaian tidak hanya dari hasil ujian, tetapi juga dari proyek. Yang ketiga, proses pembelajaran kebanyakan didominasi oleh murid atau student-centered. Yang keempat, ujian nasional tidak terlalu dominan, bahkan ada yang tanpa ujian nasional. Yang kelima, jumlah siswa per kelas lebih sedikit. Yang keenam, guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya pemberi materi. Nah, setelah kita mengetahui sistem pendidikan di Indonesia dan luar negeri, di sini saya akan memaparkan beberapa perbedaan yang bisa menjadi perbandingan antara sistem pendidikan di Indonesia dan di luar negeri. Nah, yang pertama ada dari aspek kurikulum. Di Indonesia, kurikulum bersifat terpusat dan nasional. Artinya, materi dan standar pembelajaran ditentukan oleh pemerintah pusat dan berlaku sama di seluruh daerah. Tujuannya untuk pemerataan pendidikan, namun seringkali kurang menyesuaikan dengan kondisi lokal. Sementara itu, di luar negeri, kurikulum cenderung fleksibel dan kontekstual, sehingga sekolah dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, lingkungan, dan perkembangan zaman. Dan yang kedua ada aspek dari metode pembelajaran. Di Indonesia, metode pembelajaran masih banyak yang berpusat pada guru, di mana guru menjadi sumber utama informasi dan siswa lebih banyak menerimanya. Sebaliknya, di luar negeri, pembelajaran lebih berpusat pada murid. Siswa didorong untuk aktif berdiskusi, bertanya, dan mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Nah, yang ketiga itu ada sistem penilaian. Di Indonesia, penilaian umumnya berbasis nilai dan ujian seperti ulangan, ujian tengah semester, dan ujian akhir, tapi lebih berfokus pada nilai akhirnya. Sedangkan di luar negeri, penilaian bersifat holistik dan menggunakan portofolio yang menilai proses belajar mereka, keterampilan, proyek, serta pengembangan siswa secara menyeluruh.
Dan yang keempat ada peran guru. Di Indonesia, guru berperan sebagai pengajar utama yang menyampaikan materi pelajaran. Sementara di luar negeri, guru lebih berperan sebagai fasilitator, yaitu membimbing, mengarahkan, dan membantu siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Dan yang kelima itu ada fokus pembelajaran. Pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek akademik dan teori, seperti hafalan dan pemahaman konsep. Di luar negeri, fokus pembelajaran lebih pada keterampilan dan kreativitas, termasuk berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama. Nah, yang terakhir itu ada fasilitas pendidikan. Di Indonesia, fasilitas pendidikan itu masih belum merata, terutama di antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sedangkan di luar negeri, fasilitas pendidikan relatif lebih merata dan mendukung proses pembelajaran yang lebih modern. Kemudian kami meringkas secara umum, yaitu beberapa perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan juga beberapa negara. Yang pertama, di Indonesia, sistem yang dianut itu 12 tahun, di mana dipecah menjadi 3 yang kita sudah tahu. Yang 6 tahun pertama itu adalah SD, kemudian 3 tahun berikutnya SMP, dan 3 tahun terakhir yaitu SMA. Nah, kurikulum di Indonesia itu berfokus pada kurikulum nasional dan ujian standar yang berstandarkan nasional seperti UN dan UTBK. Sedangkan pada Singapura sistemnya sama nih seperti Indonesia, yaitu 12 tahun. Tetapi pembagiannya saja yang berbeda, di mana pembagian pertama itu 6 tahun, tingkat yang kedua yaitu 4 tahun, dan tingkat yang terakhir yaitu 2 tahun. Nah, penekanannya pada prestasi akademik dan keterampilan praktis. Kemudian pada Jerman, negara Jerman menganut sistem yang tidak ditentukan beberapa tahunnya, tetapi biasanya itu pada tingkat pertama 6 tahun dan pada tingkat kedua itu 4 tahun untuk pendidikan kejuruan, sedangkan untuk pada pendidikan yang akademik yaitu 2 tahun atau bisa lebih. Nah, kalau misalnya negara Indonesia dan Singapura itu menekan pada prestasi akademik dan di Indonesia menekan pada kurikulum nasional, nah berbeda dengan Jerman yang mereka itu menekan untuk kebutuhan pasar kerja. Nah, untuk di Amerika Serikat ini sama nih seperti di Indonesia dan Singapura, yaitu menganut sistem 12 tahun. Tetapi dia lebih fleksibel pada kurikulumnya, tidak ditetapkan kurikulum dari pemerintahnya bagaimana. Dan kurikulum di Amerika Serikat atau sistemnya itu berfokus pada pengembangan pribadi siswanya. Nah, tujuan yang akan disampaikan itu adalah mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan masing-masing manusia. Kesimpulannya, sistem pendidikan setiap wilayah itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita melihat dari sudut pandang antar negara, maka perbedaan sistem pendidikan itu semakin nyata. Secara sekilas dapat dilihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia memiliki karakter kurikulum nasional yang harus diikuti semua sekolah. Selain itu, pusat pembelajaran masih berpusat pada guru. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem pendidikan di luar negeri. Perbedaan ini bisa menjadi bahan evaluasi sistem pendidikan khususnya di Indonesia agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Nah, dengan inovasi dan kolaborasi, kita dapat merajut masa depan pendidikan Indonesia yang lebih gemilang. Mari kita jadikan pendidikan sebagai fondasi kokoh untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing global. Itulah tadi video pembahasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.